Aussie finest. Oh, pameran mo, balik mo, wala mo. Cambok. Ano lang, eret ka na tayo ni Lagdag. Tingnan nila ko, lo. Kamera! Ya, kembali di tengah-tengah lapangan nampaknya kembali ada satu ucapan selamat datang di awal babak kedua bagi kesebelasan Rhein FC. Yang jelas gelaran UKAP 3 Desa Dana Winangun Kecamatan Kelangenan Kabupaten Cirebon masih sepenuhnya didukung oleh Azelia Telur Kelangenan, Toko Uwaha Jemaras Akedul, Warung Nasi Jamblang Mas Coy Sunyaragi, PT Hamas Palimanan, Kios Durian Balap, DIY Avarel, YP Beres Net Pondok Durian, dan Nasi Liwet Sinapul, Top Durian Supplier, Express Ponorogo, Lautan Durian Lampung Durian, Medan Asul PT, Roda Mas Mandiri Ban CP, Gunung Mas Ban Gava, Alam Raja Durian Kandue Durian, Mas Agus Pangkalan, Gas Ibu Susi Kelangenan, Mahkota Durian Meguceleke, Tim Ibu Sherly, Paguyuban Masyarakat Penggung Hasna Utama Bandung juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Beberan, Pemdes Ciawi, Pemdes Cengkuang, Pemdes Kelangenan, Pemdes Serang, Pemdes Cemaras Kidul, Pemdes Pekantingan, Real Aparel, Polsek Kelangenan, Koromil Kelangenan, Polresta Cirebon, Pemdes Selangit, Pemdes Kreo, Karang Taruna Kecamatan Kelangenan, Pemdes Pegagan Aceng Galeri, Karang Taruna Bakti Jaya, Artil Parfum Bos C3, Toko Mas Cangkol, Grosir Vendor Bos Cangkol. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan PSBR Panongan yang akan menghadapi kesebelasan Persis Suci. Kita nantikan tentunya besok sore Persis Suci akan kembali mendatangkan sosok Imam Nursai, pemain yang besar bersama tim Bontang FC di gelaran Liga 2 Nasional. Sementara kesebelasan PSBR besutan dari Kang Robert masih kita nantikan di pertandingan besok sore. Sementara di sore ini kesebelasan Rhein FC yang masih unggul sementara atas kesebelasan Persema Mari Kangen 1-0 di babak pertama melalui satu servis ataupun tendangan 12 pas Vigo Ambon. Tendangan bebaskah bagi kesebelasan. Oh, nampaknya jelas ada satu foul yang terjadi persis di sisi kanan penjaga gawang Rian Jakal. Kita nantikan satu tendangan bebas dari sektor ataupun sudut sempit kesebelasan. Jelas masih kita nantikan Rhein FC yang masih mencoba dengan serangan yang begitu cepat, deliberasi ataupun satu upaya kembali coba menusuk ke arah kotak penalti. Persema Mari Kangen. Dan kembali nampaknya masih dalam jangkauan para pemain bertahan kesebelasan Persema Mari Kangen. Satu upaya kembali Ambon, satu umpan menuju sektor kanan. Jelas ada Ucup juga nampaknya masih tersendat. Satu pergerakan dari Ucup, dia nampaknya di sini masih cukup sulit untuk melepaskan diri dari rapatnya pertahanan Persema Mari Kangen. Sementara kembali tekanan yang coba dibangun melalui Alpian Reng Alpian dan Tuhan, nampaknya kembali ada kesempatan dan pergantian pemain dari kesebelasan Rhein FC. Purwa Timika yang dimiliki oleh kesebelasan Rhein FC. Kita nantikan tetangga dari kakak Boas, nampaknya sosok Nando. Kembali ada Sandi Messi dan gol. Kembali nampaknya ada satu gol indah yang tercipta melalui satu aksi individu yang cukup menawan Dida. Yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu gocekan ala-ala dari sosok Lionel Messi. One touch, one tin, one tun, dan gol.
papan skor menjadi 2-0. Lamun jare Ang Nurdin itu 0 bahasa Inggris kunci Kang Nurdin. Ya wis kembali nampaknya dari sisi pertahanan kembali menggandakan keunggulan sosok pemain yang benar-benar begitu enak sekali bermain di sisi kanan sosok Dida. Sementara ada satu kartu kuning yang keluar dari satu pengadil lapangan. Kita masih nantikan bos JR bercepat-cepat pergantian pemain dari kesebelasan Persema. Mari kangen. Oh Amar, pemain pengganti harus ditarik keluar dan Andreas. Salah satu pemain jebolan dari MNCTV tentunya dalam sinetron Cinta yang Ternoda, sosok Andreas kali ini masuk menggantikan Amar, salah satu pemain kelahiran Mumbai, India, persis di perapatan sebelah rumah Amitabh Bachchan. Amar yang harus berganti peran dengan Andreas. Kita nantikan kembali tentunya, dan satu tendangan langsung masih nampaknya cukup jauh arah satu tendangan bebas yang coba dilakukan Alfian, dan kembali nampaknya lagi-lagi satu suguhan piu yang cukup menarik. Nongolnya satu pemandangan yang benar-benar begitu eksotis, Gunung Ciremai yang kemarin tertelan oleh salju yang menumpuk, kembali begitu indah sekali dengan piu pemandangan dan juga hamparan padi yang menguning, tentunya kembali memberikan salah satu suguhan warna tersendiri bagi lapangan Desa Danak Winang. Yowis, masih kami informasikan untuk besok sore di mana kesebelasan PSBR Panongan yang akan menghadapi kesebelasan Persit Suci dari Mundu. Persema yang kembali nampaknya coba melepaskan diri tentunya dari marking serangan, ada Kapri di sana. Yang jelas aksi individu yang masih gagal dilakukan oleh anak-anak Persema. Bergeser nampaknya pemain yang baru saja masuk, masih kita tunggu ada Andreas. Sementara dua pemain yang harus menghentikan peranan ataupun Sandi Messi yang bergerak begitu enak dan cepat. Ada Tri juga nampaknya sedikit terlambat Tri. Kembali ada satu umpan tiki-taka, umpan segitiga bermudah yang kembali coba dimainkan. Indah sekali nampaknya permainan. Ia kembali coba dibangun oleh kesebelasan Rain LC yang datang dari Kabupaten Majalengka. Bergeser ke sektor pertahanan. Ada Pak I. Enak sekali Pak I. Sandi. Ada Aceh. Wah, nampaknya kembali serangan yang coba diawali permainan dari sektor pertahanan. Bergeser pada Aceh yang masih menampilkan permainannya begitu tenang. Bergeser kembali ke sektor pertahanan. Lagi-lagi benar-benar bermain di sisi semakin ke belakang. Opening keeper jelas kan nampaknya satu serangan yang coba ditata melalui satu aktivitas serangan ditata dari sektor kanan. Ini jelas di sana ada Sandi Messi bergerak begitu cepat, coba kembali menusuk. Yang jelas dan masih kita nantikan satu arah bola. Yang jelas masih kita nantikan bersama satu gelombang serangan yang masih benar-benar tertata dari kesebelasan Rain LC. Sementara pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTube Tiposi Finish Tarkam Cirebon, juga tentunya jepretan tajam terpercaya dari Maulana Foto C. Ya wes. Kecil kedua. Sementara ada satu umpan yang kembali coba dihentikan. Lagi-lagi bola yang coba diputar kembali di sektor pertahanan. Bergeser pada Aceh. Masih sendirian Aceh.
Pemain yang kembali coba bermain-main dengan umpan-umpan segitiga bermuda di sektor kanan, kembali kecepatan yang coba ditata kembali yang jelas, benar-benar serangan yang coba menuju ke arah kotak penalti dari kesebelasan Rain FC. Pamed belum itu kalau ada kanjelan bisa nama itu waktu di Cideng juga sama kayak itu. Ya, masih kita nantikan ada nampaknya Capri dengan kecepatannya Capri dan kembali nampaknya ada satu kesempatan yang gagal untuk memperkecil kedudukan pergantian pemain dari kesebelasan Rain Chandra. Nomor punggung 10 keluar dan masuk Michael nomor punggung 13. Ya, nampaknya Chandra salah satu pemain yang masih berkiprah untuk gelaran Liga 3 zona Jawa. Nampaknya di sini harus berganti peran dengan sosok Michael. Salah satu striker jantung yang dimiliki oleh kesebelasan Rain FC. Kembali nampaknya ada kejutan yang dilakukan oleh Capri, satu umpan gagal untuk memperkecil kedudukan Persema. Harus benar-benar bekerja ekstra keras. Masih kita nantikan tentunya upaya dari anak-anak Persema. Lemparan ke dalam ada Tri, juga nampaknya lebih dekat dengan Sandi Messi. Enak sekali pergerakan dari pemain bernomor punggung 9. Nampaknya jelas di sana ada Bang bergeser pada Echa. Echa jauh sekali, nampaknya Echa harus turun sampai ke area pertahanan dari kesebelasan Persema Marikangan. Sontekan dari Michael. Ada handball kembali yang nampaknya jelas di depan sang pengadil lapangan. Kita masih menantikan tentunya serangan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Rain FC. Bergeser ke sektor kiri, bergeser kembali pada pemain bernomor punggung 12. Waktu di Cideng sama kayak ada Risco. Angkat kembali kemana ke arah bola dari Risco yang jelas Aceh. Ocop masih sendirian. Ocop Aceh. Enak sekali nampaknya tiki taka yang kembali coba dipertontonkan dan ada satu ketenangan dari Capri yang juga nampaknya masih harus mendapatkan melepaskan di satu umpan circle tertuju kembali pada nampaknya Echa. Enak sekali pergerakan Echa menuju di sisi kanan yang jelas Alpian. Benar-benar rapat sekali pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Rain LC. Alpian yang kembali coba dengan satu aksi individunya bergeser juga masih mendapatkan hadangan cegahan yang jelas. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persema Marikangan. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan PSBR yang akan menghadapi kesebelasan Persis Suci dari Mundu. Yo, besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan kembali salah satu laga derby panas Kabupaten Cirebon yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan PSBR Panongan versus kesebelasan Persis Suci Jawa. Kali coba dipersiapkan dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok Ucup Jawa. Ya, masih nampaknya dalam satu rangkaian ataupun serangan dari tim Persema. Kita tunggu kembali satu tendangan bebas dan masih dalam jangkauan. Tentunya penjaga gawang. Enak sekali Fai bergeser jauh ke sektor pergantian pemain. Ucup Jawa, pemain bernomor punggung 14 yang merupakan salah satu pemain jebolan dari Persik Junior. Kita masih nantikan tentunya peranan dari sosok Ucup Jawa, pemain yang sempat bersinar bersama tim Matraman Jakarta Utara dan juga tentunya sempat menimba ilmu bersama tim Persik Kediri. Kita nantikan kembali kontrol bolanya kembali nampak coba dibangun kembali oleh anak-anak dari kesebelasan Persema.
Masih Persema melalui Tri bergeser ke sisi kanan. Ini jelas serangan yang kembali coba ditata dari sektor juga berhasil. Nampaknya dijauhkan dari area box pertahanan ataupun pertahanan. Kesebelasan Rain LC. Tri berbagi kemanakah arah bola dari Tri yang jelas. Nampaknya ada Capri yang hingga saat ini masih belum pada perform terbaiknya ataupun masih dalam jangkauan para pemain bertahan kesebelasan. Jelas tentunya Rain LC yang masih coba berbagi bola di sektor tengah dan satu upaya datang melalui Echa. Sendirian kembali Echa dan satu umpan tertuju di sana jelas arah bola yang lebih dekat dengan Pak I, penjaga gawang muda terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Rain LC. Luar biasa tentunya permainan dengan tensi dan tempo sedang-sedang saja. Tentunya di sini masih menantikan siapakah tim yang akan berkesempatan melenggang menuju fase 16 besar guna menghadapi kesebelasan Trivela yang datang dari Jatinangor, Sumedang, di mana kesebelasan Trivela Jatinangor mampu menghadapi kesebelasan Lion Skill dengan skor akhir 4-1. Historiani sang rival masih kita nantikan, akankah kesebelasan Rain LC yang masih unggul 2-0 ataukah kesebelasan Persema yang masih cukup sulit. Yang jelas nampaknya terlebih dahulu di sisi kanan ada volley yang terjadi, ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2 Mas Wato. Kita tunggu kembali akankah melalui satu servis tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter kesebelasan Rain LC Nyama ataupun kembali mampu menambah pundi-pundi gol. Masih kita nantikan bersama. Masih kita tunggu ada 3-4 pemain yang coba memasuki ataupun berinisiatif merangsek ke arah kotak penalti. Persema Marikangen kembali ke ada satu sapuan kemudian nampaknya ada Ucup Jawa. Masih sendirian Ucup Jawa. Luar biasa, ada satu sepik, ada kemauan dan juga tentunya ada satu sisi celah pertahanan Persema. Ucup Jawa dengan satu tendangan dari luar area kotak penalti, sementara Tri berbagi bola kembali dengan Andreas Tri lemparan ke dalam kah bagi kesebelasan. Ya nampaknya Rain LC masih mencoba dengan satu akurasi serangan yang coba ditata dari sektor sebelah kiri bergeser jauh ke sektor pertahanan juga bola yang nampaknya masih keluar meninggalkan lapangan. Lagi-lagi ada Ambon, ini jelas Rizko. Enak sekali pergerakan dari Rizko, namun di sana ada Andreas yang berhasil menghentikan ketenangan dari sosok Rizko. Capri masih cukup sulit nampaknya Capri. Dengan sentuhan magicnya ada Andreas, ada marking ketat kembali. Ini jelas bola bergeser pada Capri, satu umpan memanjang tertuju pada siapakah Persema Marikangen. Ada satu umpan long ball juga berhasil. Nampaknya dijauhkan dari area box penalti. Bola keluar dan masih terlebih dahulu bola yang sudah meninggalkan lapangan. Tendangan penjuru ataukah lemparan ke dalam. Nampaknya kembali ada satu kesempatan bagi tim Persema Marikangen untuk memperkecil kedudukan melalui satu servis tendangan penjuru pertama dan satu heading bola juga masih begitu jauh. Nampaknya di sana pemain bernomor punggung 14 Alfian. Ya Alfian, dia nampaknya kembali dengan satu aksi gol getter yang dimiliki oleh kesebelasan Persema Marikangen. Persema dan satu umpan kembali Sandi Messi masih dengan kecepatannya Sandi Messi bergeser kembali ke sisi pertahanan. Yang jelas ada Rizko Aceh. Enak sekali Aceh Rizko, dan di sana jelas tentunya ada satu volley yang terjadi persis di sisi sebelah kanan pertahanan dari tim Persema Marikangen. Nampaknya ada Jawa Ucup yang benar-benar mendapatkan marking yang begitu ketat dari anak-anak Persema Marikangen. Tendangan bebas kembali nampaknya, dan ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Persema. Nampaknya ada pemain bernomor punggung 4, ada Kakak, kita nantikan, dan satu
Tendangan bebas pergantian pemain dari kesebelasan Persema. Ade nomor punggung 3 keluar dan masuk Kakak nomor punggung 4. Iya, nampaknya ada pergantian pemain dari kesebelasan Persema Ade. Pemain yang sedikit terekspos di babak pertama masuk Kakak. Salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Persema. Akankah dengan masuknya pemain dengan genre menyerang Kakak tercatat dengan kecepatan yang begitu matching mampu untuk memperkecil kedudukan dari kesebelasan Persema? Masih kita nantikan bersama. Yang jelas juga perlu kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, di mana kesebelasan PSBR Panongan akan menghadapi ketangguhan dari tim Persis Suci. Ya, kembali masih kami informasikan untuk besok sore, di mana kesebelasan PSBR yang akan menghadapi kesebelasan Persis Suci dari Hamondu. Eca masih sendirian Eca dengan nampaknya kembali ada satu hadangan dari Ucup Jawa Capri. Juga nampaknya ada marking ketat yang dilakukan. Jelas tentunya ada kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan sedikit terlambat. Nampaknya di sana Risto ataukah yang jelas kartu kuning. Bagi kesebelasan Rain FC, setelah pemain tengah yang kembali coba melakukan satu sliding sedikit terlambat, jelas kemudian satu tendangan bebas bagi Persema Marikahan. Ada satu tendangan cungkil bola juga berhasil dijauhkan. Sandi Messi bergerak jauh ke sektor pertahanan dan mencoba menjemput tentunya arah bola dari sisi pertahanan sebelah kiri. Sandi Messi enak sekali satu umpan dan jelas nampaknya kali ini pemain bernomor punggung 21 ada Aceh satu langkah di belakang pemain bertahan. Tentunya kesebelasan Persema melalui pemain anyar Kakak gagal nampaknya untuk menembus pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Rain FC. Bergeser kembali ke sisi pertahanan dan masih tentunya kita nantikan bersama upaya kembali yang coba dibangun ataupun coba ditata oleh kesebelasan Rain FC. Bergeser kembali ke sisi sebelah kiri ada Eca. Nampaknya di sana Eca juga masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari tekanan ataupun upaya kesebelasan Rain FC. Dan satu serangan kembali tertuju ada kakak. Enak sekali Kakak. Masih dengan ketenangannya masih kita nantikan bersama. Yang jelas pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarekam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTube Aktivasi Apines Tarekam Cirebon, juga tentunya masih dalam jepretan tajam terpercaya Maulana Apotoji. Masih kita tunggu tentunya di penghujung babak kedua. Yang jelas hingga saat ini kedudukan 2-0 masih mengunci keunggulan sementara kesebelasan Rain FC. Rain FC dengan kecepatannya, dengan para pemain terbaik mereka yang jelas nampaknya Persema yang juga masih cukup kesulitan untuk memperkecil kedudukan. Satu umpan juga terlepas dari sosok Capri. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan derby panas tentunya Kabupaten Cirebon yang akan tersaji kembali di hadapan kita kesebelasan PSBR versus kesebelasan Persis Suci. Ya, masih dari sisi pertahanan nampaknya Obi
Satu umpan kembali tertuju di sana. Ada Ahul ataupun Arul yang bermain di sisi pertahanan yang begitu kokoh. Aceh, ini jelas ada Echa dan Echa akhirnya berhasil memperkecil kedudukan melalui satu umpan circle dengan satu ketenangan dan akhirnya berhasil menambah kembali ataupun memperkecil kedudukan. Kita tunggu kembali hingga berakhirnya pertandingan di babak kedua nanti. Yang jelas kedudukan 2-1 kesebelasan Rain LC. Gol yang begitu cepat, gol yang begitu enak sekali dari sosok Echa. Persema Marikangan akhirnya mampu memperkecil kedudukan melalui satu aksi individu yang cukup menawan, tentunya dari sosok Echa bergerak begitu cepat dan dengan satu aksi jeger. Seperti pertandingan sama, kan tampaknya seperti maksudnya kamu peringatan doang. Yo, masih dari lapangan Desa Danawinangun untuk besok sore. Tentunya jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan PSBR Panongan yang akan menghadapi kesebelasan Persis Suci. Masih ketahanan dari sosok Echa yang bermain begitu enak sekali, satu umpan dan ada kecepatan dari kakak namanya kembali satu upaya dari kakak yang coba kembali menusuk. Yang jelas Ahul dengan ketenangannya dan datang kembali Sandi Messi bergeser tanpa kawalan. Namanya pemain bertahan dari kesebelasan Persema. Ada satu sapuan, ada satu halauan kembali. Yang jelas pergerakan yang begitu cepat dan juga benar-benar ada satu umpan diagonal Billy Brett dan juga ternyata round of the kill. Kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Rain LC. Capri one touch, one marking. Kembali coba ditata dari sektor yang jelas Capri. Yang jelas kembali ada satu serangan melalui aksi individu Aceh. Yang jelas ada Echa yang bergerak begitu cepat tanpa kawalan dan kembali serangan yang kembali coba dibangun dan kecepatan dari serangan. Yang jelas nampaknya hanya berjarak tipis ataupun 2 meter di sisi sebelah kanan penjaga gawang Rian. Tentunya di sore ini Rian yang harus bekerja sedikit ekstra keras. Di babak kedua ada satu dentuman dan mampu memperkecil nampaknya kedudukan. Masih kita nantikan kembali di sisi pertahanan. Tentunya kesebelasan Persema yang masih mencoba untuk mencari penyeimbang di penghujung babak kedua. Yang jelas tentunya ada satu upaya dari Bang. Sementara di sana Echa masih begitu sulit nampaknya Echa untuk melepaskan diri dari marking yang begitu ketat. Pemain bernama Bonggadah Manda, pemain yang masuk di pertengahan babak kedua. Manda lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rain LC. Tekanan kembali datang melalui Echa Capri dan nampaknya satu tendangan keras dari Capri juga berhasil ataupun membantu rapatnya pertahanan blok yang begitu ketat
dari sisi sebelah kanan Rain DFT. Besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan PSBR Panungan yang akan menghadapi kesebelasan Persis Suci. Ya, masih di sektor pertahanan, nampaknya dari kesebelasan Rain LC yang unggul sementara 2-1 atas kesebelasan Persema dengan kesempatan 2 kali Eca dan juga tentunya di sana Capri masih belum mampu untuk menyamakan kedudukan. Satu upaya kembali datang melalui sosok Sandi Messi, bergerak begitu cepat. Nampaknya di sisi pertahanan upaya kembali coba dibangun, ada satu umpan diagonal. Yang jelas bola yang kembali lebih dekat dengan anak-anak Rain melalui Messi. Jelas tentunya Sandi Messi yang harus sedikit bekerja ekstra keras untuk mampu menusuk ke arah kotak penalti dari kesebelasan Persema Marikangen yang hingga saat ini masih tertekan. Jelas tentunya pertahanan yang benar-benar berlapis di sisi kiri maupun sektor tengah. Bambang CS yang namanya di sini harus bekerja sedikit ekstra keras. Serangan yang bertubi-tubi namun nampaknya masih belum mampu untuk menggandakan keunggulan kakak. Masih kembali terjadi perebutan bola dan satu serangan kembali dibangun melalui Vigo. Enak sekali Vigo bergeser dan satu tendangan keras juga masih nampak jauh sekali dari area box penalti, menunggu tentunya di batas waktu normal babak kedua dan akhirnya bersamaan dengan itu pula Brian sudah kick off. Babak kedua dengan skor akhir 2-1 mengunci kemenangan kesebelasan Rain LC. Terima kasih, matur kesuwun, selamat jalan tentunya untuk kesebelasan Persema Marikangen. Selamat dan sukses tentunya kesebelasan Rain LC.